Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terima kasih atas kebaikan saudara menunggu saya. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom JCC. Belum semuanya bisa lebih kompak lagi. Shalom JCC. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara gak keberatan, boleh kasih tos kiri kanan saudara. Katakan kamu ganteng atau cantik hari ini. Ayo bilang saudara, kamu ganteng atau cantik pada hari ini. Haleluya. Kalau dari mukanya banyak Allah kita sudah di sini tampaknya saudara ya. Puji Tuhan. Saudara siap diberkati? Saudara siap diberkati? Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. By the way, perkenalkan nama saya Pendeta Gideon Simanjuntak. Bagi saudara yang gak tahu, saya keturunan pejabat. Bukan pejabat negara tapi peranakan Jawa dan Batak Bapak Ibu. Papa saya Siam Tarmen, orang Batak saya. Dan mama saya orang Jogja. Jadinya mukanya seperti boyband Korea saudara ya. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar. Tema khotbah pada hari ini adalah My Hiding Place atau tempat persembunyian saya. Di tengah keadaan zaman yang makin ngeri ini, di tengah keadaan ekonomi, di tengah sakit penyakit, di tengah virus, kuman dan sebagainya, saudara dan saya perlu berada dalam perlindungan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Mari sama-sama kita akan baca Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan kedua. Saya lihat di luar orang rame saudara. Bahkan katanya macetnya sampai Taman Mini saudara ya. Puji Tuhan ya. Ternyata saya tanya, saya kira mau ibadah. Ternyata mau pulang kampung mereka saudara ya. Gimana pembantu masih ada di rumah? Oh dari mukanya gak ada ini tampaknya saudara ya. Gak apa-apa saudara karena ART di rumah saya juga pulang. Kebetulan rumah kami tingginya luasnya 5 hektar. Lantainya 20 lantai saudara ya. Jadi diem-diem begini saya orang kaya saudara ya. Orang kaya dalam mimpi saya sendiri saudara. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, ya orang. Dan bermalam dalam naungan. Ayat yang kedua akan tempat perlindunganku dan Allahku yang apa? Banyak orang mengutip Mazmur 91 bahkan dia berkata dengan pedenya perlindungan Mazmur 91 ada dalam hidupnya. Dia katakan penyakit tidak akan menyentuhnya. Dia katakan bahwa segala yang jahat tidak akan dapat mengambilnya. Mereka lupa Mazmur 91 ini janji Tuhan yang bersyarat. Sama-sama bilang sama saya ada syaratnya. Saudara nggak boleh kutip ayat ini kalau tempat perlindunganmu bukan Tuhan. Saudara nggak boleh kutip ayat ini kalau saudara masih mengandalkan kekuatanmu. Saudara nggak boleh kutip ayat ini kalau tempat bermalam saudara bukan Tuhan. Karena ayat ini hanya berlaku kepada mereka yang berharap dan berlindung kepada Tuhan. Yang setuju bilang amin. Makanya saya selalu bilang sama saudara, dunia ini jahat. Dunia ini apa? Jahat. Bisa jadi orang yang saudara tolong hari ini suatu hari akan hancurkan saudara. Bisa jadi orang yang saudara harapin hari ini suatu hari gak akan tolong saudara. Makanya tempat perlindungan terbaik bagi anak-anak Tuhan bukan hartamu. Jenderal bisa pensiun, orang kaya bisa jadi miskin, tapi Tuhanmu dan Tuhanku tidak akan pernah pensiun. Makanya bodoh banget kalau saudara mengandalkan kekuatanmu. Saudara rugi banget kalau mengandalkan kemampuanmu. Makanya jangan pernah tuh ketemu sama orang yang kalau dia ketemu, lo belum tahu ya gua siapa. Cepet-cepet tinggalin. Karena dia aja gak tahu dirinya siapa. Lupa ingatan dia. Ada yang, amin. Makanya Daud bilang demikian. Yuk sama-sama kita lihat Mazmur 25 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Mazmur 25 ayat yang keempat. Mazmur 25 ayat yang keempat. 25 ayat yang keempat. Sampai Tuhan datang ini. Yuk 3, 2, ya beritahukanlah. Ya Tuhan tunjukkanlah kepadaku. Makanya seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon. Tahu Charles Spurgeon? Jualan soto di bawah dia.
Soto Charles namanya. Marganya Sinambela. Charles Spurgeon bilang demikian. Jika Anda tidak mencari Tuhan, iblislah yang akan mencari Anda. Saya ulang lagi ya. Tua, muda, siapapun saudara. Kalau saudara nggak cari Tuhan dalam hidup ini, maka iblis akan cari saudara. Hidup ini kejam bos. Hidup ini gak akan lebih lembut. Saudara ikut Tuhan, iblis bilang mulai detik ini ketika saudara membilang aku punya Tuhan, aku ikut Tuhan. Mulai detik itu iblis akan incar saudara. Ketika saudara melayani Tuhan, iblis akan bilang oke, layani Tuhanmu, kuhancurkan hidupmu. Makanya saya mau bilang sama saudara, ketika saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, makanya tiba-tiba ada orang bilang sama saya, Pak, dulu waktu saya masih ngaco-ngaco Pak, masih yang enak-enak, ya pasti enak. Yang sedap-sedap. Jangan pulang-pulang gak tahu lah loh. Ada orang bilang gini, Pak dulu ketika saya ngaco-ngaco hidup enak-enak aja Pak. Tapi giliran saya aneh-aneh Pak. Giliran saya aneh-aneh hidup aman aja. Bisnis lancar. Tapi giliran saya ke JCC Pak. Ke Cijantung. Jantung hatiku. Ketika saya sungguh-sungguh ikut Tuhan Pak. Kok tiba-tiba banyak masalah. Pernah gak merasa kayak gitu? Ini ada orang gak sih? Ini sih muka-mukanya saya kenal semua nih muka-mukanya. Ini cuma tempat baru doang aja nih. Packagingan lama semua ini. Ya, karena ketika kita ikut Tuhan, iblis akan hancurin kita. Makanya kita perlu cari tahu tempat perlindungan terbaik dalam hidup ini. Katakan amin. Sama seperti hutan di Afrika. Kijang pagi hari akan bilang gini, aku harus lari lebih cepat. Karena macan akan mengincar aku. Dan macan bilang di pagi hari aku harus lari lebih cepat karena kijang larinya lebih cepat. Hidup ini kan dimakan atau memakan. Dihancurin atau Kalau saudara gak punya Kristus Tuhan. Kalau saudara gak menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Alkitab bilang pengikut Kristus setiap kita suka gak suka, mau gak mau kita berada dalam medan peperangan. Betul apa tidak? Saudara setuju gak setuju, ready gak ready, setiap saudara dan saya berada dalam medan yang setiap hari iblis akan bikin cerita untuk jatuhin saudara. Iblis akan bikin kejadian untuk sikat saudara. Makanya orang yang paling malang di muka bumi ini bukan orang malang. Gak ngerti? Kalau lucu gak lucu ketawa aja lah. Semakin saudara ketawa besar upamu di surga. Bukan nanti. Saudara mau gak mau, siap gak mau, saudara akan diincur sama iblis. Saya gak nakut-nakutin. Saya sedang ngajar saudara untuk mencari the hiding place. Tempat perlindungan. Dan hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ayo kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Makanya apa yang terjadi ketika kita berada dalam tempat perlindungan kita. Mazmur 31 ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, alangkah bagi orang yang apa? Takut akan Engkau yang telah. Bagi orang yang apa? Di hadapan siapa? Sama-sama bilang sama saya, limpah kebaikannya. Alkitab bilang kalau saudara takut sama Tuhan, Tuhan menyimpan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyimpan. Apa yang dia simpan? Kebaikan yang berlimpah untuk setiap jemaat JCC di tempat ini. Kalau saudara berlindung sama Tuhan, dia simpan promosi, dia simpan mukjizat, dia simpan berkat. Saudara yang belum punya rumah pribadi, dia siapkan rumah pribadi. Itu yang amin-amin ngontrak tuh dia tuh. Amin. Dia simpan kebaikan. Alkitab katakan bagi mereka yang takut akan Tuhan. Dan telah kau lakukan bagi orang yang berlindung di hadapan manusia. Jangan takut sama manusia. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jikalau Allah di pihak kita, apakah yang manusia bisa perbuat sama saudara dan saya? Yang setuju boleh bilang amin. Lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam tempat perlindungan Tuhan? Ada harus yang kita lakukan. Ada yang harus kita perbuat. Makanya istilahnya supranatural. Supra itu urusan Tuhan. Yang kita gak bisa lakukan urusan Tuhan. Yang natural itu urusan kita. Katakan amin.
Apa yang bisa kita lakukan? Hidup baik, hidup dalam pertobatan. Masalah berkat, promosi, kalau saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, Tuhan yang kasih, katakan amin. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya saudara dan saya bisa hidup dalam tempat perlindungan Tuhan. Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Dan kita kasih sekali lagi tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang pertama, untuk kita bisa masuk ke dalam tempat perlindungan Tuhan, my hiding place. Yang pertama, kita bisa masuk ke dalam tempat rahasia itu ketika hidup Anda dan saya tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Galatia 2 ayatnya yang ke-20. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Namun, melainkan, dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh apa? Dalam Anak yang telah dan menyerahkan dirinya untuk. Ayat ini dalam bahasa aslinya saudara menggunakan kalimat sustauro. Yang berarti telah menyalibkan diri sendiri. Ikut Tuhan kalau masih megang ego kendali gak bisa. Saudara pengen berada dalam perlindungan Tuhan tapi masih pengen mengendalikan hidup, gak bisa. Ikut Tuhan harus mati untuk hidup sendiri, hidup untuk Tuhan. Yang setuju bilang amin. Ikut Tuhan kalau masih sombong, gak bisa. Ikut Tuhan kalau masih ngandalin harta, gak bisa. Ikut Tuhan harus mati untuk diri kita sendiri agar Kristus benar-benar hidup buat kita. Biasanya orang Batak, Ambon, Manado, gak bisa. Karena biasa tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Sebelum itu tangan nyampe, kaki udah masuk. Gak ada ceritanya. Omongin balik enak aja. Emang lo doang yang punya mulut? Gak bisa. Apalagi dijelekin. Kita suka ngomong kalau lo baik, gue lebih baik. Sedap. Tapi kalau lo jahat, gue bisa lebih jahat. Itu bukan omongan anak Tuhan. Makanya ikut Tuhan kelihatannya kayak lemah. Nih, gak ada yang amin, gak ada yang apa, kenapa nih? Ikut Tuhan kelihatannya apa? Lemah. Loh, mungkin saudara beberapa datang ke tempat ini karena ini pendeta yang viral itu ya. Saya kemarin khotbah di sebuah gereja. Pak boleh foto enggak? Saya tanya, dari gereja tempat saya dulu ya? Bukan. Dari gereja sini? Bukan. Kok datang? Bapak lagi viral. Terus dia foto, dia tag with pendeta viral. Maaf ya, mungkin Pak Albert juga tahu. Diri di mimbar, kalau gak mau merendahkan diri, gak bisa. Jadi hamba Tuhan, kalau masih ngandalin kekuatan, gak bisa. Akan datang dalam hidup kita. Tuhan akan bawa kita masuk dapur perapian. Tuhan akan izinkan kita diproses. Kita berdoa supaya kita gak masuk ke yang namanya gua singa. Tuhan bilang no, masuk ke gua singa. Tapi kabar baiknya singanya Tuhan tutup mulutnya. Tapi masuk dulu kan. Saudara kasih amin karena bukan kau yang masuk kan. Amin. Si Gideon kuat juga dia ya. Hebat loh, walaupun kurusan dia tapi hebat juga dia. Akan datang waktunya kita dibawa ke dapur perapian. Tuhan izinkan kita dibakar. Tuhan izinkan kita dipermalukan. Saudara gak tahu berapa banyak saya berteriak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan gak bela? Kenapa Tuhan gak lindungi? Kenapa Tuhan izinkan demikian rupa? Tapi Tuhan bilang sama saya, jalan. Dia gak bilang ngomong ini, jalan anakku. Dia ngomong di hati, maju. Backinganmu bukan manusia. Tapi Tuhan yang backing kamu. Amin. Untuk bisa masuk ke dalam tempat perlindungan Allah. Alkitab katakan saudara harus berlindung. Mati buat diri saudara sendiri. Dan hidup untuk Tuhan. Kita ini kan cuma wayang. Siapa yang kerjain? Tuhan. Makanya kan ada lagunya kan Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ikut Tuhan harus rela. Sama seperti seorang prajurit yang dalam berperang. Orang kalau lagi berperang harus merendahkan kepalanya. Gak ada prajurit kalau perang begini.
Dor mate maho. Dari ketawanya banyak orang Batak gitu di sini. Saya sih nggak ragu sih karena muka-muka kotak banyak di saya lihat. Bah kotak itu bah. Nah, kalau itu kayaknya boru hutajulu itu kayaknya kalau kulihat itu. Orang kalau perang harus begini. Kalau mau ikut Tuhan harus merendahkan hati. Amin. Nggak bisa. Saya pernah diundang khotbah. Kan muka saya bukan muka pendeta. Muka tim saya lebih pendeta daripada muka saya. Saya pernah datang, nyampe, tim saya ini sambut, silakan Pak, silakan masuk. Dibawa ke ruang pendeta. Saya datang belakangan. Saya mau masuk, dia bilang, mohon maaf khusus pendeta. Lah gue apa? Power Ranger. Tim saya keluar, maaf bang. Terus timnya bilang, oh maaf Pak, saya kira ini pendetanya. Kalau saya mau sombong, saya bilang, lu yang khotbah. Hacit naik. Ada yang gak ngerti itu dia. Acitna itu bahasa Ibrani kuno. Bahasa yang dipakai Yesus ketika dia berjalan di muka bumi itu bahasa itu. Yang pertama. Makanya firman Allah bilang demikian. Yohanes 12 ayat 24 dan 25. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Ya, aku berkata kepadamu. Dan mati ia tetap. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan apa? Ayat yang ke-25, kasih keras suaramu, barang siapa? Ia akan kehilangan, tapi barang siapa tidak, ia akan memelihara hidupnya untuk apa? Untuk hidup yang, kalau saudara hanya hidup untuk dirimu sendiri, maka engkau akan seperti biji yang kau habiskan untuk dirimu sendiri. Tapi kalau engkau merelakan hidupmu menjadi biji yang kau tanam dalam satu tanaman itu, kalau cuma satu apel, hanya satu apel, betul apa tidak? Tapi kalau apel itu bijinya ditanam akan bertumbuh sebuah pohon, kita nggak tahu berapa banyak apel di pohon itu, yang ngerti bilang amin. Kalau hidupmu untuk hidupmu sendiri hanya engkau. Tapi kalau hidupmu kau serahkan sama Tuhan, engkau nggak akan pernah tahu sejauh apa Tuhan bisa pakai saudara untuk kemuliaannya. Amin. Saya nggak tahu banyak kisah gereja ini, tapi yang saya tahu gembala gereja ini Bapak Albert pasti orang yang korban. Kok gak amin sih? Pasti orang, kalau beliau pengen jadi orang kaya, cari duit, dia gak bikin gereja. Tapi dibikin gereja sekeren ini. Makasih. Saya yakin dia bangun gereja ini dengan visi untuk Tuhan. Makanya gerejanya bagus tuh, ada lampu-lampu. Tadi malam gak ada gereja ini. Saya yakin Pak Albert, saya gak muji supaya diundang lagi, enggak. Ya, tapi boleh dijadwal lah Pak. Apa ini? Enggak, tapi saya yakin dia pasti korban. Ya, pasti korban. Saya yakin dia bisa keluar negeri jalan-jalan, tapi ada di sini untuk melayani saudara. Hidup ini gak akan pernah, hidupmu gak akan pernah bebas dari stres, bebas dari khawatir. Kalau hidupmu tentang dirimu sendiri, me, myself, and I. Pokoknya diri gua aja. Apa untungnya buat gua? Berapa duitnya? Kalau gitu gua capek. Kalau ikut Tuhan, hitung-hitungan, jangan ikut Tuhan. Kalau ke gereja, cuma masalah berkat, jangan ke gereja. Ke Gunung Kawi juga dapat berkat. Iya, ikut dukun juga diberkati bos. Makanya kalau ke gereja, jangan tahan-tahan. Kalau nyembah aja, angkat tangan tinggi-tinggi. Giliran Korea aja. Anak-anak muda kalau lagu dunia aja. Oh deket gue rauk muka lo nih. Kalau untuk Bruno Mars aja ke Singapura lo. Biar ke Cijantung, jauh amat. Lu jangan ketawa, mikir. Pak, kalau buat kerja aja bangun pagi-pagi jam 5 kau keluar. Karena kantormu di Sudirman. Macet kalau adenin. Lembur kalau adenin karena kerjaan. Kalian pendeta telat dikit kayak saya tadi. Gideon nih kebiasaan dari dia Gideon nih. Gak di tempat lama, tempat baru telat-telat aja nih Gideon. Bilang kiri kanan saudara, kalau sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Ayo bilang colek, sama Tuhan jangan hitung-hitungan bilang.
Ayo bilang tatap mukanya sama Tuhan, jangan hitung-hitungan. Bilang, nih pelayan Tuhan nih pelayan Tuhan, maaf nih. Gak ada orang lagi di sini. Ada satu. Nih pelayan Tuhan, maaf nih. Saya kan baru masuk nih ke dunia persilatan. Banyak yang ngundang, nanyanya begini lagi. Pak, boleh tahu gak Tuhan saksinya? Pak, berapa ya tarif undang Bapak? Saya bilang sama dia, emang gue bus tarif-tarif. Saya bilang gak ada tarifnya, apa aja saya ladenin. Pak, gak apa-apa Pak, sebut aja. Dikira saya pura-pura. Saya bilang enggak. Saya berdosa sama Tuhan. Kalau diundang orang khotbah, saya kasih tarif. Jangan mau sama pendeta yang kalau khotbah harus ada tarif. Alkitab bilang dapat cuma-cuma. Beri cuma-cuma. Berapa dong Pak? Tahan. Berapa dong Pak tarifnya? Berapa dong persembahan? Berapa yang Roh Kudus taruh di hati? Itu dia. Itu berkat saya. Saya tinggal doa biar Roh Kudus menggenapi janjinya, kan tinggal begitu. Ya kan urusan Roh Kudus sama saya dong. Amin. Ingat ya, kalau buat Tuhan jangan hitung-hitungan. Tuhan aja gak hitung-hitungan sama kita. Dia gak hitung-hitungan kalau dilihat muka saudara nih. Saudara, Tuhan, aku ngontrak Tuhan, beli aku rumah. Kalau Tuhan hitung-hitung bilang gini, ke JCC aja telat mulu loh katanya. Kerjanya ngomongin orang aja. Tapi kan dia murah hati. Tidak dibalasnya sesuai perbuatan kita, kata Alkitab. Dia berkati kita. Mulai hari ini, kalau ke gereja, kalau buat Tuhan, kalau untuk jadi berkat, jangan hitung-hitungan. Amin. Dulu aja buat dosa gak hitung-hitungan loh. Dulu aja loh. Buat dosa gak mikir. Jangan pura-pura gak lihat. Yang kedua, yang terakhir. Saudara diberkati, amin. Yang kedua. Sebentar. Saya minum dulu. Yang kedua, bagaimana untuk kita berada dalam tempat perlindungan Allah. Saya mau bilang sama saudara, dunia ini jahat. Makanya Daud bilang hanya dekat Allah saja aku. Tempat teraman di muka bumi bukan di markas TNI, Mabes Polri. No, tapi berada dalam perlindungan Tuhan. Kita gak tahu loh, kita jalan keluar bisa kepleset, jatuh kepala, selesai. Bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita gak tahu. Kita gak tahu loh. Ada tiba-tiba pemecatan. Dan bisa saudara orangnya. Siapa yang mau keandalkan? Harusnya hanya Tuhan. Yang kedua kita bilang tempat rahasia di muka bumi ini. Bagaimana kita bisa memiliki tempat rahasia? Yang kedua kita katakan tempat rahasia yang maha tinggi ada di dalam sebuah nama. Amsal 18 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Nama Tuhan. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ayat yang ke-11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Zakaria 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah siapa? Biji matanya. Itu kalau sudah berlindung sama Tuhan, kok jadi biji matanya. Dia melindungi saudara. Tidak ada satupun orang kuat di muka bumi yang bisa sentuh saudara. Firman Allah mengatakan dalam Zakaria 2 ayat yang ke-5. Dan aku sendiri demikian firman Tuhan akan menjadi tembok berapi baginya. Di sekeliling aku akan menjadi apa? Kemuliaan di dalamnya. Mazmur 17 ayat yang ke-8 perkataan Daud, pelihara aku seperti biji mata, sembunyikan aku dalam naungan sayapmu. Alkitab katakan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat ke-18 kata Elisa ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakanlah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Suatu hari Elisa dikepung oleh pasukan Aram karena Elisa memberitahukan apa yang Allah beritakan kepada mereka. Setiap kali Aram berperang dengan Israel, Aram selalu kalah. Dan Raja Aram bilang, mari kita cari Elisa.
Ketika Elisa bangun pagi tiba-tiba tendanya, kemahnya dikepung dengan orang Aram. Dalam keadaan terjepit Elisa bilang butakanlah mata mereka. Dan Elisa bisa keluar karena musuh mereka gak bisa lihat. Tahukah saudara bahwa maut punya mata, penyakit punya mata, fitnah punya mata, kemiskinan punya mata. Mereka tahu orang yang mengandalkan hartanya sama yang mengandalkan Tuhan. Penyakit itu punya mata, iblis punya mata. Iblis bisa lihat siapa yang sungguh-sungguh cari Tuhan, siapa yang main-main sama Tuhan. Iblis bisa tahu mana pendeta benar, mana pendeta bohongan. Iblis punya mata. Dia tahu mana keluarga yang punya mesbah doa, sama keluarga yang gak punya mesbah doa. Amin. Makanya kalau orang benar berjalan, penyakit mau nyerang dia. Penyakit bilang, ada pagar api dari Tuhan ngelindungin orang benar itu. Oh kalau Tuhan buka mata kita, mungkin tiap hari kau nangis mulu kali. Melihat kebaikan Tuhan. Entah berapa kali dia luputkan engkau dari penyakit. Entah berapa kali dia luputkan engkau dari hal yang jahat. Makanya hidup ini kalau enggak kamsya sama Tuhan, saya enggak ngerti lagi. Amin. Saya berdoa, kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Selamat hari Minggu yang punya surga. Crazy in love with you.